Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Palembang, Haji Harnojoyo, akan menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021 di Kota Palembang. Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 400,61 km persegi dengan jumlah penduduk 1.668.848 jiwa. Secara administrasi Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Dengan presentasi pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sebesar 1,38%. Perkembangan pembangunan di Kota Palembang tumbuh dengan pesat. Namun, pembangunan juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Adapun isu lingkungan yang menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Palembang dan menjadi isu prioritas yang perlu ditangani adalah sebagai berikut. Pertama, banjir dan genangan air. Tentu ini disebabkan karena kondisi topografi Kota Palembang yang rendah dan landai. Itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir atau genangan. Kemudian perubahan tata guna lahan dari lahan terbuka yang berfungsi menampung air hujan menjadi lahan pemukiman serta kegiatan manusia lainnya sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir dan genangan. Beberapa lain faktor penyebab banjir seperti besarnya limpasan air dari daerah hulu, menyempit dan mendangkalnya sungai karena sampah yang menumpuk, konstruksi bangunan permanen dan semi permanen, juga memberikan dampak terhadap laju penurunan muka tanah dan peningkatan tutupan lahan kedap air. Hal ini secara langsung menyebabkan berkurangnya daerah resapan air di Kota Palembang, sehingga saat terjadi hujan, air akan mengenang dan dapat menimbulkan banjir. Selanjutnya persampahan. Perkiraan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Palembang dalam satu hari adalah 1.165,002 meter kubik per hari. Sebagian besar sampah ini masuk ke TPA Sukawinatan yang kondisi existing saat ini hampir penuh dan pengelolaan sampah masih dilakukan dengan pola kumpul angkut buang. Maka dilakukan beberapa strategi pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan sampah yang dikirim ke TPA Sukawinatan. Kemudian penurunan kualitas air. Aktivitas kegiatan sehari-hari manusia secara tidak sengaja telah menyumbangkan sejumlah bahan atau komponen berbahaya lain ke dalam pengairan. Kualitas air sungai, terutama Sungai Musi, berdasarkan hasil pengujian oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, menunjukkan penurunan kualitas air berdasarkan baku mutu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang baku mutu. Kondisi ini menunjukkan kualitas air yang masih belum baik dengan nilai indeks kualitas angka tahun 2021 sebesar 54,55 dengan kategori sedang. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Saat ini di Kota Palembang memiliki 2 tempat pembuangan akhir sampah, yakni TPA Sukawinatan seluas lebih kurang 25 hektar dan TPA Karyajaya seluas lebih kurang 40 hektar. Dan TPA yang digunakan adalah TPA Sukawinatan dengan kondisi TPA yang saat ini hampir mencapai kapasitas maksimum. Maka dilakukan strategi pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan sampah yang dikirim ke TPA. Pemerintah Kota Palembang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Indogreen Power untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL dan merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PTSA
Keramasan di Kecamatan Kertapati, Palembang. Kota Palembang menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Dengan adanya PLTSA ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan sekitar 20 MW dan dikerjasamakan dengan PT PLN, PLTSA Keramasan. Pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan sekitar 20 MW dan akan dikerjasamakan PT PLN, PLTSA Keramasan menelan lebih kurang investasinya 2,1 triliun rupiah. Pemerintah Kota Palembang berupaya menangani masalah penurunan kualitas air dengan cara membangun IPAL untuk pengelolaan air limbah rumah tangga, yakni IPAL skala kota di atas lahan seluas 5,7 hektar di Kelurahan Seiselayur, Kecamatan Kaleduni sejak awal November 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023, di mana IPAL kota ini dapat melayani lebih kurang 2.200 sambungan rumah dan akan menjadi salah satu IPAL terbesar di Indonesia. IPAL kota tersebut merupakan bantuan pemerintah Australia melalui program KIAT atau Kemitraan Indonesia Australia bidang infrastruktur senilai 1,2 triliun. Pemasangan pipa sambungan rumah diperoleh dari dana APBN dan APBD tingkat provinsi maupun kota dan hibah 450 miliar rupiah dari pemerintah Australia. Hingga saat ini progres pembangunan IPAL mencapai lebih dari 50% dan diharapkan dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2023 yang akan datang. Selanjutnya revitalisasi dan normalisasi Sungai Sekanak Lambidaro. Pemerintah Kota Palembang melalui Kementerian Pekerjaan Umum melakukan langkah revitalisasi dan normalisasi sungai yang saat ini telah dilakukan pada Sungai Sekanak Lambidaro sepanjang 2,5 km untuk tahap 1 dan sepanjang 1,2 km di tahun 2022 untuk tahap 2. Tujuan revitalisasi dan normalisasi Sungai Sekanak Lambidaro adalah untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai pengendali banjir dan sumber resapan air serta memperbaiki sempadan sungai dengan membangun pedestrian sekaligus menjadikan destinasi wisata baru, ikon baru Kota Palembang. Selain itu, penataan sungai untuk mengembalikan kapasitas tampung dan aliran sungai guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Gotong royong Limas, lingkungan permukiman dan anak sungai. Program gotong royong merupakan program unggulan pemerintah kota dan program jangka panjang pemerintah dengan tujuan menangani masalah perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, mengembalikan fungsi sungai dan drainase serta membangun kesadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga kebersihan. Pada kegiatan gotong royong dilaksanakan beberapa pelayanan publik seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, perizinan, dan lain-lain, serta penyampaian aspirasi masyarakat yang langsung bertatap muka dengan Wali Kota Palembang. Tingkat partisipasi masyarakat yang ikut melaksanakan gotong royong rata-rata berjumlah 250 orang per kegiatan pada 107 kelurahan di wilayah Kota Palembang sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kegiatan gotong royong juga berdampak baik pada anggaran kebersihan, yaitu penghematan sebesar lebih kurang 1 miliar rupiah per bulan atau lebih kurang 12 miliar rupiah per tahun. Kegiatan gotong royong juga membersihkan rata-rata 40 titik per tahun jaringan sungai atau anak sungai, drainase yang tersumbat, serta dengan adanya kegiatan gotong royong dapat mengurangi jumlah penderita DBD di Kota Palembang dari 981 orang pasien berkurang menjadi 642 orang pasien. iDarling, Ayo Sadar Lingkungan. Kegiatan iDarling atau Ayo Sadar Lingkungan diinisiasi dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah
dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan kondisi sekolah yang baik untuk menjadi tempat pembelajaran, penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan air railing juga bertujuan mewujudkan sekolah yang peduli dan berdaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah. Bank Sampah Hikmah Sejahtera dan Bank Sampah Kartini. Bank Sampah Hikmah Sejahtera yang berlokasi di Kecamatan Ilir Timur 3 dan Bank Sampah Kartini yang beralokasi di Jalan Puncak Sekuning, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, didirikan untuk mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah secara lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir TPA dan menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Dalam penyelenggarannya, kegiatan ini menekankan pada keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta pembinaan dan pendampingan pemerintah daerah untuk keberlanjutan TPS 3R, sehingga masyarakat dapat menambah penghasilan serta menghasilkan pupuk padat, mencacah plastik daur ulang, dan menghasilkan pupuk VOC cair. Agrowisata di Sukamulia. Agrowisata Sukamulia terletak di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sematang Borang. Kampung wisata edukasi pertanian ini ditanami melon, labu madu, jagung, terong, cung, kacang panjang, cabai, dan lain-lain. Lahan yang digunakan merupakan lahan pribadi dengan luasnya puluhan hektar. Melon dan labu menjadi buah unggulan. Pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat sekitar Sukamulia untuk menanam tanaman yang panen dalam jangka 3 bulan sekali. Kemudian setiap kali panen mengundang masyarakat dan pemerintah setempat untuk membeli hasil panen langsung di kebun dan memetik sendiri dengan harga yang sama dengan di pasar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan taraf hidup dan pendapatan para petani dan masyarakat sekitar dengan menjual hasil panen langsung ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari harga tengkulak dan tentunya tanpa harus keluar ongkos angkut. Tempat pembuangan sampah TPS 3R Kecamatan Kaledoni. TPS 3R Kecamatan Kaledoni atau tempat pengelolaan sampah sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle, mengelola sampah rumah tangga menjadi barang bermanfaat dengan menggunakan teknologi pengelolaan seperti mesin pencacah sampah dan ruang sekolah edukasi persampahan. TPS 3R ini berlokasi di Jalan Orip Sumeharjo RT 48 RW 03 Kelurahan Kaledoni, Kecamatan Kaledoni. Pada TPS 3R diterapkan sistem loket untuk warga masyarakat menabung sampah. Ketika masyarakat membuang sampah tanpa dipilih, masyarakat dikenakan retribusi, namun ketika mereka memilih maka tidak akan dipungut retribusi. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh TPS 3R Kaledoni dengan bekerja sama dengan lintas sektor adalah pengolahan sampah plastik dengan kriteria tertentu menjadi BBM melalui mesin biolisis. Hasil minyak yang didapatkan antara lain bensin, solar, dan minyak tanah. BBM ini dimanfaatkan untuk menjalankan mesin pencacah botol plastik. Selain dijadikan bahan bakar sampah plastik, diolah di mesin pencacah dan hasilnya dijual ke agen. Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo merubah kumuh menjadi kampung kreatif. Pemerintah Kota Palembang mengembangkan kampung pempek di Kelurahan Tujuh Ulu yang tadinya merupakan kampung kumuh dan eksistensinya tidak diketahui oleh masyarakat sebagai kampung produsen pempek sepeda, menjadi sebuah kampung kreatif yang sebenarnya merupakan produsen pempek sepeda yang sudah lama dikonsumsi masyarakat Kota Palembang dan dapat menjadi sebuah destinasi wisata yang bernilai ekonomis. Kampung pempek ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang memiliki UMKM, khususnya pengusaha pempek yang berada pada wilayah tersebut.
Dengan adanya kegiatan Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo, ini menarik minat dari beberapa perusahaan BUMD maupun swasta untuk memberikan pelatihan, sosialisasi mengenai tata cara promosi produk masa kini dan membantu mendaftarkan usaha Pempek Tanggorajo Cindo di aplikasi penjualan online serta menawarkan bantuan pinjaman modal kredit usaha rakyat KUR untuk pengembangan usaha. Kampung Proklaim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang bekerja sama dengan kecamatan membentuk suatu wilayah yang dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. Tujuan inovasi daerah Kampung Proklaim adalah pemersatu para pihak dalam berkolaborasi, melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adapun manfaat yang didapatkan yaitu pemanfaatan pupuk kompos, pengenalan tentang tanaman toga di sekitar wilayah, bahwa pemerintah Kota Palembang berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan aturan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, sehingga terwujudnya kualitas lingkungan hidup di Kota Palembang yang semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Sahadi, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang. Kami mitra dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang terus mendorong pengutamaan isu lingkungan hidup dalam menjalankan program pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Semua itu dijalankan dalam bentuk menjalankan fungsi kedewanan kita. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup, DPRD Kota Palembang telah melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah Kota Palembang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, sharing, diskusi dalam tinjauan langsung ke lapangan. Akhir kata, kami sangat mendukung upaya pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan bagi warga Kota Palembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.